saya Fikri. Halo, perkenalkan nama saya Yeni. Halo, perkenalkan nama saya Sugiati. Halo, perkenalkan nama saya Melisa Fitri. Hai, kenalin, aku Ayah Hanifah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk menempuh tugas pendidikan inklusif yang diambil oleh Bapak Theophilus Ardian yang berkaitan tentang media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat peraga yang kelompok saya buat. Kami membuat dua alat peraga. Yang pertama adalah karpet sensori dan yang kedua adalah papan awa atau papan ayo warna apa. Nah, yang pertama adalah karpet sensori. Nah, karpet sensori ini dibagi menjadi dua, yaitu karpet sensori kasar dan karpet sensori halus. Karpet ini bahan bakunya atau bahan untuk membuat karpetnya adalah kain flanel. Dalam karpet ini tadi sudah dijelaskan bahwa dibagi menjadi dua bagian, yaitu karpet sensori halus dan karpet sensori kasar. Nah, yang pertama adalah karpet sensori kasar. Nah, karpet sensori kasar ini memiliki 3 bahan atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menggunakan tusuk sate yang disusun secara rapi, dan yang tahapan kedua adalah batu kerikil yang disusun juga. Lalu yang ketiga adalah tutup botol yang kami beri warna. Nah, dalam karpet sensori kasar ini anak akan mendapatkan atau merasakan sesuatu yang kasar. Nah, yang kedua adalah karpet sensori halus. Nah, karpet sensori halus ini sama juga mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap spons cuci piring atau busa cuci piring yang bagian halusnya. Lalu yang kedua adalah spons cuci piring yang bagian kasarnya, dan yang terakhir adalah bola-bola dari benang wol. Nah, cara membuatnya juga sama seperti yang karpet sensori kasar. Baik, yang kedua adalah papan awa atau papan pencocokan warna. Di sini kita membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama adalah triplek, yang kedua adalah skotlet, yang ketiga yaitu cat warna, lalu kardus, dan kita juga membutuhkan gunting, cutter, dan lem tembak. Nah, di sini kardusnya kita buat dulu menjadi bulatan-bulatan atau lingkaran yang ditumpuk-tumpuk agar kardus ini bisa timbul. Lalu untuk tripleknya kita buat persegi. Nah, di sini kita buat lingkaran-lingkaran dari kardus. Lalu kardus tersebut, lingkaran kardus tersebut diberikan warna sesuai mau kita, warna-warni saja. Lalu ditempel ke triplek yang sudah kita lapisi dengan skotlet. Nah, semuanya ditempel menggunakan lem tembak. Untuk sisa tripleknya kita buat menjadi bagian-bagian kecil, lalu dibolongi atau membuat bulatan yang setidaknya dapat menempel pada papan yang alas utama atau papan yang persegi atau segi 4 itu. Jadi seperti itu teman-teman. Cara membuatnya sangat mudah, bukan? Terima kasih. Untuk alat kedua, ini yaitu papan warna, di mana papan warna ini berfungsi untuk melatih sensorik dan motorik anak, dan juga untuk melatih kemampuan anak untuk mengetahui di mana warna-warna. Ya, manfaat yang selanjutnya, alat peraga ini juga melatih siswa dapat mensinkronkan antara kemampuan sensorik dan motoriknya, di mana indera penglihatannya dan gerakannya itu sinkron gitu. Jadi ini kan cara menggunakannya, nanti si papan yang ini diacak ataupun ditaruh di bawah, lalu peserta didik diminta untuk memasukkan lubang ini sesuai dengan warnanya gitu. Nah, contoh kan ini merah, kuning, hijau, nah harus pas, harus seperti ini. Jangan nanti si anak itu gini, ini benar warna merah tapi nanti dia seperti ini, atau dan sebagainya gitu. Jadi ketika melihat ini warna hijau, warna kuning, dan warna merah, nah harus ngepas gitu. Nah, seperti ini. Tuh, gimana coba Uni contohkan ini gimana? Seperti biru dan oranye dan hijau, terus pas seperti ini. Nah, Tidak
gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, kelompok kami membuat dua alat peraga. Yang pertama yaitu karpet sensorik dan yang kedua yaitu papan warna. Karpet sensorik yang kami buat ini kami membuat dua jenis, yaitu karpet sensorik dengan tekstur yang lebih lembut yang kami beri nama karpet sensorik nomor 1, dan karpet sensorik yang teksturnya lebih kasar yang kami beri nama karpet sensorik nomor 2. Dan kali ini kami akan menjelaskan manfaat dan cara penggunaan dari karpet sensorik nomor 1. Bila karpet sensorik nomor 1. Manfaat dari karpet ini yaitu untuk melatih sensorik dan motorik halus pada anak, khususnya pada anak berkebutuhan khusus. Melatih sensorik pada anak, contohnya untuk melatih alat peraba dan keseimbangan pada anak ketika anak menginjakkan kaki pada tekstur yang ada pada karpet sensorik ini. Untuk cara penggunaan karpet sensorik ini, yang pertama, guru bisa merentangkan karpet di lantai, kemudian instruksikan siswa untuk menginjak kotak yang ada pada karpet yang berisi di dalamnya ada tekstur-tekstur yang dapat merangsang sensorik pada anak, dan instruksikan anak untuk menginjaknya secara perlahan dari kotak pertama sampai kotak ketiga. Dan ini dilakukan untuk semua siswa yang memang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sensoriknya, dan guru dapat menginstruksikan ini kepada siswanya secara bergantian. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan mengenai karpet sensorik dengan jenis kasar. Bisa dilihat di sini bahan-bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama tusuk sate, yang kedua batu kerikil, yang ketiga tutup botol. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa karpet ini berfungsi untuk melatih sensorik dan motorik halus, khususnya untuk mengenal tekstur-tekstur pada benda. Selain itu, karpet sensorik ini juga bermanfaat untuk perkembangan anak. Nah, di sini dapat kita lihat dalam karpet sensorik ini terdiri dari tekstur dan warna yang berbeda. Tekstur dan warna pada alat peraga sensorik ini juga akan menstimulasi indera anak seperti yang dapat penglihatan, sehingga dengan tekstur yang berbeda ini akan mempengaruhi perkembangan otak anak. Selanjutnya kami akan menjelaskan penggunaan dari karpet ini. Cara penggunaan karpet sensorik ini adalah dengan cara yang pertama, karpet dibentangkan di atas lantai. Kemudian si anak berdiri di depan karpet dan guru mengarahkannya untuk menginjak tekstur-tekstur yang terdapat di atas karpet sensorik selama beberapa waktu. Kemudian anak melanjutkan ke tekstur berikutnya selama beberapa waktu juga sampai ke tekstur yang terakhir. Nah, penggunaan karpet sensorik ini juga dapat digunakan secara bersamaan, mulai dari karpet sensorik dengan tekstur yang halus sampai ke karpet sensorik bertekstur kasar. Dan cara penggunaannya dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kelompok kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.